Oke. Jadi pada saat dianalogikan kita menginginkan mengetahui bahwa ada sebuah rumah, misalnya seperti itu, kita akan mencoba untuk memahami bahwa rumah tersebut sebenarnya disediakan untuk apa. Kayak di sana rumah yang di dalamnya terdiri dari banyak kamar. Nah, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai rumah indekos misalnya seperti itu. Atau rumah yang di dalamnya berisikan orang-orang yang dalam keadaan sakit misalnya seperti itu. Maka kita bisa mengatakan bahwa itu adalah rumah sakit. Nah, abstraksi data di sini adalah terkait dengan apapun yang bisa kita lakukan dalam pengolahan data. Secara umum kita jabarkan dulu di awal. Jadi nanti ke belakangnya kalian akan tahu bahwa bagaimana cara kita mengolah data dari sini. Nah, di dalam abstraksi data itu nanti kalian belajar tentang tingkatan level ya, di mana pada saat data itu diolah di level tertentu, itu secara fungsi akan berbeda pada level yang lain. Jadi kita akan lihat dulu bahwa sebenarnya data yang diolah itu berada pada tingkatan level, bukan hanya pada satu level tertentu saja ya. Misalnya kalian pada saat ini dikondisikan untuk diminta mengolah sebuah data. Nah, kita harus pastikan dulu kalian berada pada posisi level berapa untuk mengolah data tersebut. Kalau nggak salah ini sempat saya singgung pada pertemuan kedua juga ya, tentang tingkatan dari pengguna. Di situ ada database administrator, di situ ada desainer database. Nah, ketika kita menyebutkan profesi dari mereka, profesi mereka itu sebenarnya berada pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, tingkatan tertentu itu yang mau kita bahas pada bagian abstraksi ini. Nah, ketika kita mau mengolah sebuah penyimpanan di dalam database tersebut, nah itu sudah harus kita bisa pastikan beberapa kondisi di mana level-level tertentu itu menentukan bagaimana cara kita mengakses data tersebut. Jadi ketika kita mau mengolah data tersebut, nah kita akan diberikan jalur pada akses-akses tertentu. Nah itu yang memang harus berada pada level-levelnya. Nah nanti kita akan membahas ini pada bagian praktikum. Nanti kita akan bahas ini di bagian praktikum pada fungsi prevalence-nya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya data ini akan diolah pada storage-nya gitu. Jadi yang berinteraksi sama kita, kemudian teknis yang dilakukan pada proses penyimpanan itu seperti apa. Tapi secara umum sebenarnya kaitannya adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemakai terhadap data yang disimpan. Sebenarnya secara keseluruhan tuh kayak gitu aja sih. Tapi ada beberapa tingkatan levelnya sih. Sistem yang sesungguhnya pada tingkatan level ya, yang disimpan dan dipelihara, seolah-olah itu kayak ada pembeda ya. Sebenarnya ketika kalian nanti melakukan tindakan tersebut, sebenarnya kurang lebih hampir sama sih. Cuma mungkin kalian tidak akan mengetahui bahwa sekarang yang kalian lakukan itu pada tingkatan level berapa. Kemarin kita pernah coba sedikit ya pada saat kita melakukan penginstalan. Nah, sebenarnya kita itu berada pada level berapa? Kayak gitu. Itu kemarin sempat kita singgung sedikit tentang proses penginstalan, kemudian bagaimana cara kita melakukan konfigurasi sedikit aja di awal kayak gitu. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya kita berada pada level berapa? Nah, itu yang nanti akan dibahas pada pembahasan kali ini. Secara umum sebenarnya ada 3 tingkatan level ya. Ada level fisik, konseptual, kemudian ada view sebagai sudut pandang. Kalau paling umumnya sebenarnya ada 2 sih. Ada secara fisik sama konseptual. Yang paling umum sebenarnya 2. Cuma juga ada tambahannya yang level view-nya. Secara umum seperti ini ya. Jadi pembahasan 3 level ini, kalau dalam bagan kurang lebih seperti ini. Jadi di level tertingginya, ada pengguna sebagai seorang user biasa yang berinteraksi melalui interface. Nah, kemudian nanti ada user yang berinteraksi melalui konseptual.
Nah, nanti di dalam konseptual itu, di dalamnya pada saat berintegrasi dengan proses penyimpanannya, ada perintah dari sintak yang digunakan. Nah, nanti ada level dari penggunaan level fisik di sana. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana data itu disimpan dalam penggunaan perintah. Nah, ini tingkatan 3 level secara umum seperti ini ya. Tapi nanti ada pembahasannya lagi. Level terrendah ya, sebutannya level terendah ya. Jadi pada saat kita berada pada level terendah ini, tingkatan yang dilakukan oleh si user ini, itu biasanya langsung berinteraksi dengan indeks. Jadi indeks yang disimpan di dalam data, itu berinteraksi langsung terhadap si usernya. Kemudian user juga langsung bisa menentukan bagaimana cara membuat rekodnya. Jadi pada saat proses penyimpanan rekod itu, si user bisa langsung menentukan rekod tersebut akan kita alokasikan kemana, kemudian bagaimana rekod tersebut akan diolah kembali dan ditampilkan. Bisa juga kita menerapkan tingkatan di level terendah ini dengan model teknis kompresi dengan teknis enkripsi. Itu dilakukan oleh level terendah ini. Perlu diketahui level terendah itu bukan mendeskripsikan sebuah jenjang kasta ya, tidak ya. Bukan maksudnya ada level tinggi, tengah, sama ada level terendah. Itu tidak mencerminkan sebuah level kasta ya, seolah-olah yang tinggi itu lebih baik daripada yang rendah. Nggak kayak gitu. Ini cuma layer saja ya, layer yang berinteraksi terhadap penyimpanan. Jadi semakin dekat dengan bahasa mesin, nah itu dikatakan sebagai level terendah. Interaksi kita, semakin dekat kita dengan bahasa mesin, semakin kita mengerti dengan bahasa mesin, itu level kita semakin terendah namanya. Nah, semakin jauh kita dengan penggunaan bahasa mesin, karena kita mungkin tidak terlalu terbiasa dengan menggunakan sintak, misalnya seperti itu. Kita terbiasa dengan menggunakan user experience, maka level kita berada di level teratas. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu bukan mencerminkan sebuah jenjang kasta ya, ada yang tinggi lebih baik daripada rendah, nggak kayak gitu. Tapi ini cuma layer saja, posisi kita pada saat kita berinteraksi dengan sebuah penyimpanan itu di posisi mana gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah penyimpanan dengan menggunakan sintak yang lebih mendekati bahasa mesin, nah kita berada pada level terendah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah tingkatan level untuk fisikal yang terendah di bawah. Ini kompleks ya, di mana kita di dalamnya mengatur DDL dan DML, Data Definition Language sama Data Manipulation Language. Nah, nanti kita akan membuat sintak untuk kompleksitas struktur data di dalamnya. Ini berlaku untuk RDBMS dan DBMS biasa. Jadi, kita langsung berinteraksi dengan proses untuk pemanggilan command line-nya gitu. Nah, itu juga sempat kita singgung ya kemarin ya, walaupun kita membuat command line-nya itu berada pada level teratas sebenarnya, bukan pada level terendah. Nah, ada lagi ya di bawah dari di bawah dari ekstensi dari SQL kita itu sebenarnya ada lagi di bawahnya, yaitu dengan menggunakan bahasa assembly. Nah, nanti bahasa assembly ini yang menerjemahkan model penyimpanan kita dengan kode binary 0101, misalnya seperti itu. Nah, itu lebih di bawah lagi kayak gitu. Jadi intinya semakin kita pada level terbawah, semakin kompleks dan semakin rumit cara kita untuk mengolah atau memanipulasi sebuah data. Jadi tidak semudah kita pada level teratas. Gitu. Kalau sederhananya gini, ketika kalian membuat sebuah penyimpanan di Excel, itu salah satu layer teratasnya kalian kayak gitu. Jadi ketika kalian membuat tabel di Excel, kalian bisa menyusun di situ tabel berdasarkan rekor tertentu dan disimpan. Nah, itu sebenarnya kalian sudah berada pada level teratas. Jadi bukan berarti ketika kalian membuat istilahnya penyimpanan di dalam Excel lantas kalian tidak bisa dikatakan sebagai seorang pengolah data ya, tidak ya. Bahkan untuk menjadi seorang data analis seperti yang saya bilang kemarin, itu harus menguasai formula yang ada di Excel. Jadi kalau kalian
familiar dengan menggunakan formula di Excel dan terus melatih diri supaya bisa terbiasa dengan menggunakan formula di Excel, atau mungkin hafal lah seperti itu dengan formula di Excel, ya bisa dikatakan kalian sudah merupakan bagian dari data analis kayak gitu. Tinggal mengasahnya saja kayak gitu. Misalnya kalian sudah bisa menggunakan VLOOKUP, menggunakan VLOOKUP, menggunakan average, menggunakan marks min, dan formula lainnya, if then seperti itu, conif dan lain sebagainya. Kalian sebenarnya sudah merupakan bagian dari data analis, karena data analis kerjanya adalah menganalisis susunan data sehingga bisa diolah menjadi hal yang baru. Nah, itu levelnya berada pada level teratas, jadi levelnya berada pada level CVU tadi. Yang kedua, nah ini adalah tingkatan konsensual, jadi dia di middle-nya ya. Agak putus-putus ya saya? Enggak ya? Aman, Pak. Nah, pada bagian ini kalian nanti diminta untuk melakukan proses relasi. Jadi pada saat kalian membuat relasi, kemudian kalian membuat sebuah query di dalamnya, kemudian query itu bisa diperlihatkan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu masih berada pada tingkatan command line ya sebenarnya, tapi kalian sudah bisa menampilkan data secara keseluruhan dari hasil query tersebut. Sebenarnya kalian sudah berada pada tingkatan level middle, yaitu di conceptual. Jadi tingkat kerumitannya tidak sedalam pada saat kalian berada di level terendah ya. Cuma tetap masih ada fungsi-fungsi yang kalian lakukan dari fungsi terendah tadi. Jadi fungsi terendah tadi secara sintak itu masih kalian pakai juga di konseptual. Nah, cuma yang harus di-highlight itu adalah pada bagian ini adalah kawan-kawan yang memang bisa menerjemahkan model penyimpanan dalam bentuk model database. Jadi model database yang kalian akan gambarkan itu bisa mewakili dari proses yang tersimpan dalam implementasinya. Jadi waktu kalian nyimpan di dalam penyimpanan nih, orang lain mungkin tidak mengerti bagaimana struktur penyimpanan di dalam database tersebut. Tapi kalian bisa menggambarkan kepada orang lain nih. Jadi orang lain akan melihat bagian-bagian sebuah model, di mana model itu menggambarkan bagaimana visualisasi dari dalam penyimpanannya. Nah, kalau kalian bisa mengerjakan itu, ya kalian sebenarnya berada pada tingkatan middle ini. Jadi level konsensual ini sebenarnya lebih menekankan kepada bagaimana kalian bisa membuat struktur yang sudah tersimpan di dalam database sehingga bisa untuk diperlihatkan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti melalui gambaran itu, tanpa harus orang itu diminta untuk melihat di dalam penyimpanannya. Kayak misalnya gini, kayak misalnya kalian memperlihatkan sebuah sintak yang isinya adalah sebuah proses penyimpanan, di mana di situ ada create dan lain sebagainya, dan kalian minta orang lain untuk bisa mengerti itu, pasti tidak bisa. Pasti orang lain akan tidak memahami tentang apa yang kalian lihatkan ke mereka. Maka kalian perlu mendeskripsikan atau mengkonversikan dalam bentuk konseptual, sehingga orang lain bisa tahu bahwa kalian sedang melakukan apa, gitu, berdasarkan gambar itu. Nah, jadi yang saya bilang tadi bahwa ini tidak merupakan apa ya sebenarnya, ini tidak merupakan level kasta ya sebenarnya. Ini adalah semacam lapisan-lapisan layer, di mana kalau kalian berada pada level layer itu sebenarnya kalian sedang menerjemahkan level terendahnya di level teratasnya. Nah, di sini juga di konseptual juga ini, kalau kalian cek di situ, itu kan kalian bisa melakukan manipulate dari entitas, atribut, relasi, kemudian ada constraint di sana terhadap data, kemudian bagaimana kalian bisa mengintegrasikan data tersebut dengan data yang lain dalam bentuk relasi. Ya, jadi secara umum seperti itu. Nanti saya kasih ke contohnya ya. Nanti saya perlihatkan contohnya. Oke, ini adalah tingkatan view level ya. Oke, ini adalah tingkatan view level.
Jadi tingkatan tertinggi di bagian paling atas ini adalah bagian yang mengimplementasikan dari konseptual data tadi, ya, sehingga orang yang berada pada tingkatan level ini dia nanti akan melihat hasil akhirnya dalam berupa grafik, dalam berupa gambar, dalam berupa tabel-tabel seperti itu. Jadi user yang di sini itu nanti akan melihat hasil jadinya, hasil matangnya gitu. Nah, bisa jadi tabel yang dibuat itu di dalam konsensual dan di dalam fisiknya tidak semua ditampilkan ke user. Misalnya gini, di dalam satu database di dalamnya terdiri dari ribuan tabel. Tapi yang diperlukan oleh si user ini mungkin cuma 5 saja, maka yang akan diperlihatkan dan yang akan ditampilkan ke user itu adalah hanya tabel yang diperlukan saja. Jadi pada tingkatan level ini pendekatannya itu adalah pendekatan hasil. Misalnya kalian sebagai mahasiswa kan kalian tidak bisa melihat data pribadi dari dosen misalnya seperti itu. Karena data yang ditampilkan ke kalian adalah data yang memang dikhususkan buat kalian. Pada saat kalian ditampilkan biodata kalian di Smart, misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke informasi saya tadi, apakah ini berarti saya sebagai seorang user tidak boleh berada pada tingkatan yang lain? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi misalnya, saya berada pada tingkatan level view. Apakah saya tidak bisa berada pada tingkatan level fisik atau konseptual? Jadi tidak seperti itu ya. Jadi siapapun bisa berada pada tahapan ini selama dia mengerti betul bahwa dia berada pada fungsi level berapa. Atau kalian bisa berada pada 3 level tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti kalian, seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kalian pada saat ada di level terbawah lantas kalian tidak boleh ada di atas, atau kalian menganggap bahwa teman kalian yang ada di level teratas itu lebih dari pada level kalian. Tidak. Ini hanya masalah lapisan-lapisan saja gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa di bawah tidak perlu di atas, atas tidak perlu di bawah, tidak kayak gitu. Jadi kalian sebagai seorang user, kalian bisa berada pada level apapun selama memang kalian mengerti betul fungsi yang ada pada level tersebut. Contoh ya, jadi contoh dari contoh fisikal, dan di dalam penyimpanannya itu yang kita lihat itu, yang kita lihat di konseptualnya mungkin seperti ini. Tapi sebenarnya yang berada pada level terendah di dalamnya itu adalah baris kode ini saja gitu. Jadi baris kode ini saja yang berada pada level terendah. Jadi kalau misalnya kalian mau mengakses satu tabel yang sudah di-create, yang sudah disimpan, kemudian kalian depth scan, jadi depth scan. Nanti yang akan tampil adalah informasi kaitannya dengan penyimpanan di tabel tersebut. Jadi di fisikalnya seperti ini, karena yang saya bilang tadi di dalam fisikal itu kompleksitasnya hanya berisikan baris-baris kode saja. Di bawahnya itu ada lagi kayak gitu. Yaitu tadi saya bilang, di bawahnya tadi ada bahasa assembly lagi yang dimengerti oleh si mesin. Jadi mesin ini melalui bahasa assembly itu mengerti dengan perintah yang diberikan oleh bahasa fisikal. Kayak misalnya create. Nah, si mesin ini mengerti create itu fungsinya buat apa? Karena ada bahasa assembly-nya di situ yang menjadi buffer penerjemah dari bahasa SQL-nya ke bahasa mesinnya. Jadi ini SQL ketemu bahasa assembly, ketemu bahasa si penyimpanannya tadi kayak gitu yang menggunakan kode binary tadi. Jadi level fisikalnya kayak gitu. Nah, ini adalah konseptual. Salah satu contoh konseptual. Jadi misalnya nih, kalian sudah membuat sebuah penyimpanan yang terdiri dari barisan atau kalimat-kalimat, bukan kalimat ya, barisan coding-coding, bukan barisan coding-coding, barisan sintak-sintak lah. Barisan sintak-sintak ini kemudian kalian naikkan levelnya, kalian terjemahkan dalam bentuk konseptual. Supaya orang lain tahu bahwa di dalam penyimpanannya itu proses yang terjadi seperti ini. Nah, jadi ini salah satu contoh konseptual.
Misalnya nih, di dalam sebuah penyimpanan utamanya kita katakan sebagai sebuah penyimpanan universitas. Misalnya database-nya adalah database universitas. Nah, di dalam database-nya kita akan simpan beberapa tabel. Ada tabel fakultas, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah. Nah, di dalam tabel-tabel tersebut, kita akan kondisikan di dalamnya. Kita akan buat field-nya. Misalnya field di sini untuk fakultas ada nama fakultas, jumlah dosen, dan lain sebagainya. Ini ada mahasiswa, nomor mahasiswa, dan sebagainya. Dosen juga seperti itu, mata kuliah juga seperti itu. Nah, pada tingkatan level ini lagi, di dalamnya itu akan kita deskripsikan terkait dengan struktur datanya. Jadi kita perlu size-nya berapa, tipenya apa, propertinya apa, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan bagaimana bentuk relasinya. Misalnya, apakah di tabel A itu berkaitan dengan tabel yang B atau tidak? Kalau tidak ada, kita tidak buat relasinya. Tapi kalau ada, kita akan buat relasinya. Kayak gitu. Nah, itu tugas yang ada pada middle layer ya. Jadi ada di konseptual. Jadi kalau kawan-kawan berada pada level ini, kawan-kawan harus bisa menerjemahkan itu. Memang pada prakteknya, kebanyakan karena bekerja sendiri ya, tiga tingkatan level ini dikerjakan sendiri. Jadi level untuk fisikalnya dibuat, kemudian supaya orang lain mengerti tentang database yang kita buat, ya kita berada pada level middle-nya gitu. Kalau kalian mengerjakan tugas akhir, semua tingkatan level ini kalian kerjakan sendiri. Jadi kalau kalian berada pada tugas akhir nantinya, baik kalian meng-create sebuah penyimpanan dengan level terendah, begitu juga nanti pada saat kalian menerjemahkan ke orang lain supaya orang lain mengerti, kemudian kalian akan memvisualisasikan data yang kalian sudah buat tersebut. Nah, itu karena tugas akhir biasanya dikerjakan sendiri ya. Nah, kemudian di level view. Nah, yang ditampilkan di level view itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk frame seperti itu. Jadi ada jenis-jenisnya ya, tergantung bagaimana user experience menginginkan tampilan dari data yang kita akan tampilkan. Nah, ini kan contoh aja ya. Contoh kalau misalnya tadi di dalam sebuah penyimpanan, ya kita inginkan si user bisa menerima data sesuai dengan keinginan dia. Maka kita bertanggung jawab untuk bisa menentukan apa yang nanti akan ditampilkan oleh database kepada si pengguna. Nah, ini ada contoh abstraksi yang lain ya, yang kita coba susun jadi satu. Nah, ini kan kita pisah-pisah nih. Kita pisah-pisah pembahasannya. Nah, kita coba susun jadi satu. Jadi ketika kita berada level terendah, jadi level terendah di fisikalnya itu, nah kita akan melihat di dalam sintaknya hanya baris-baris kode saja. Gitu. Jadi baris-baris kode yang strukturnya sangat kompleks di dalamnya. Nah, kita yang mengerti tentang itu dan kita bisa melakukan DDL dan DML di situ. Nah, itu level kita di situ. Nah, kemudian kita naikkan levelnya supaya orang lain yang mau tahu tentang database kita mengerti. Baru kita olah supaya konseptual ini bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, setelah orang lain mengerti tentang konseptual ini, mungkin orang lain tidak cukup nih. Kayaknya kalau divisualisasikan bisa nggak ini supaya saya bisa tahu mana yang saya butuhkan, mana yang tidak saya butuhkan. Makanya kalian akan berada pada tingkatan level ini. Nah, dari tingkatan level ini, yang seperti saya bilang tadi, bisa saja kalian semua yang mengerjakan ini, atau kalian pada level terendah, mungkin manajer kalian atau supervisor kalian berada pada tingkatan level ini untuk menjelaskan tentang desain dari database tersebut. Kemudian ada operator misalnya yang berada pada level si user misalnya seperti itu. Ini tergantung dari main project-nya. Tadi tergantung dari kelompok pengerja project-nya. Terus ada yang dikatakan sebagai model skema basis data. Model skema basis data tuh ya kayak gini ya. Yang ini misalnya kita contohkan ada bagan seperti ini kayak gitu. Nah, ini ternyata ada skemanya ya. Kita menyebutnya dalam sebuah gambar skema. Jadi apa itu skema? Skema itu adalah sebuah model rangkaian
di mana nanti rangkaian itu akan menciptakan sebuah database. Nah, database-nya ini yang nanti akan kita olah. Nah, di sini dicontohkan ada model skema 3 ya. Ada yang model skema hierarki, ada yang, ini semua rata-rata ke bawah bisa, ke samping bisa gitu. Tapi kalau hierarki biasanya ke bawah. Kalau jaringan bisa ke samping, kalau relasi juga bisa ke samping, ke bawah juga bisa gitu. Tapi rata-rata modelnya pasti ke bawah. Nah, pada model hierarki, field sama record itu nanti akan kita kelompokkan. Jadi ya seperti hierarki pohon ya, tree. Maka rekornya itu dimulai dari rekor rekor yang paling tinggi ke rendah sebenarnya. Nah, model ini mengikuti model pola sebuah organisasi. Jadi kalau di bagian kan ada struktur organisasi tuh, ada top levelnya, ada middle level, sama ada di low level seperti itu. Contohnya kayak gini ya. Jadi kalau kalian berada pada hierarki paling atas, nah itu dikatakan sebagai hierarki utama, depan pintu masuknya kayak gitu. Nah, itu kita bisa katakan sebagai root. Kalau di dalamnya lagi kita bisa katakan sebagai induknya, parent-nya. Nah, di dalam parent-nya itu misalnya ada child-nya, misalnya seperti itu. Kalau dicontohkan gini ya, kalau ada sebuah penyimpanan database, kemudian di dalamnya ada tabel, kemudian di dalam tabelnya ini ternyata dia ada relasi dengan tabel yang lain, atau bisa jadi ini adalah sebuah database utama. Database utama ini kemudian di dalamnya ada tabel-tabel yang lainnya. Nah, tabel ini nanti di dalamnya ada propertinya atau yang bisa dikatakan sebagai atribut. Jadi model hierarkinya akan turun terus ke bawah kayak gitu. Jadi tidak ada yang menyimpang ke kiri ya, ke kanan kayak gitu. Kalau yang kalian lihat di sini dia ada ke kiri atau ke kanan, ini hanya untuk mendeskripsikan bahwa di dalam di dalam satu entitas hierarki itu dia bukan cuma satu, ada beberapa hierarki lagi di bawahnya, ada anaknya seperti itu. Tapi pada prinsipnya dia akan turun ke bawah. Nah, oke, model hierarki yang lain ya. Model hierarki yang lain. Nah, kita juga bisa menambahkan field baru di dalam record database. Jadi biar semua database itu bisa didefinisikan. Makanya kita perlu untuk memodelkan ini, model-model yang kita buat ini, supaya kalau misalnya nanti kita ada double datanya nih, ada apa misalnya ada yang ternyata lebih dari satu yang mirip sama persis, itu bisa kita erase. Gitu. Sehingga nanti bisa kita ketahui secara detail mana yang bisa berelasi, mana yang tidak. Gitu. Dengan model hierarki. Ini ada lagi yang disebut dengan model jaringan. Nanti model jaringan ini sebenarnya sama aja, basic dasarnya adalah model hierarki. Kurang lebih sama. Cuma di dalamnya kita bisa mengimplementasikan banyak ke banyak. Atau yang dikatakan sebagai many to many. Nah, ini sudah pakai prinsip hierarki, pakai prinsip relasi ya. Jadi ada relasi yang terjadi di situ. Kalau jaringan ini, dia sebenarnya sama, ada recordnya juga. Cuma recordnya itu bisa kita gunakan ke parent record yang lain. Kayak gitu. Sehingga parent record yang lain ini akan punya anak dari parent yang lain. Ini agak susah ya terjemahnya. Pokoknya intinya kita bisa ngambil anak dari parent yang lain. Supaya anak dari parent yang lain itu bisa berada pada entitas di hierarki kita. Misalnya contohnya gini ya. Ini misalnya ada 2 dosen ya. Jadi contohnya ini ada 2 dosen. Nah, 2 dosen ini misalnya mengerjakan mata kuliah berbeda. Nah, mata kuliah dosennya ini dia punya 2 mata kuliah, sedangkan yang satunya ada. Nah, dari turunan dari mata kuliah tersebut, ternyata ada mahasiswa yang mengambil berbeda mata kuliahnya dengan mata kuliah yang dimiliki oleh induknya. Misal, ini ada Edi ya. Edi ini ternyata dia mengambil mata kuliah dari hierarki dosen matematik sama juga dari dosen yang lain, yaitu Institut Nurbaya, yang satu adalah Maringgih. Nah, si Edi ini bisa kita katakan sebagai model jaringannya. Sehingga dia bukan lagi merupakan child dari parent-nya COBOL, tapi juga dia merupakan child dari parent-nya si matematika. Jadi seperti itu. Nah, model hierarki ini yang menggambarkan dari sebuah relasi.
Jadi kalau kita disuruh untuk melihat data ini, kita akan tahu bahwa oh ternyata ada data dari rekor tertentu yang juga dimiliki oleh tabel yang lain, kayak gitu. Nah, sebagai contoh nih Edi, oh ternyata si Edi ini juga dimiliki oleh tabel yang lain, bukan cuma tabel di sini saja. Ternyata dia juga bisa dimiliki oleh tabel yang lain, kayak gitu. Nah, ini hanya bisa digambarkan oleh model jaringan. Terus model data relasi. Nah, ini model data relasi ini menggunakan dua dimensi, tabel dua dimensi ya. Jadi ada tabel baris dan ada tabel kolom. Yang tadi itu jaringan. Nah, ini kita terjemahkan jaringan ini dalam bentuk model relasinya. Nah, konsepnya itu adalah yang harus kita perhatikan adalah baris sama kolomnya. Jadi benar-benar yang harus kita perhatikan nanti adalah baris sama kolomnya. Kemudian database relasi ini bekerja dengan cara kita menghubungkan file-file yang berbeda, kemudian kita menggunakan satu istilah kunci, kemudian satu ditambah dengan satu data umum. Seperti contoh ini ya, ini yang ini. Jadi ini ya. Jadi si Edi ini nanti kita bisa pakai di sini asalkan si Edi ini punya satu sebagai inisial data kunci dan satu sebagai inisial data umum. Sehingga si Edi ini dengan menggunakan satu data kunci itu bisa diterjemahkan di matematik dan bisa diterjemahkan di COBOL kayak gitu. Contoh model relasi ini sama contohnya seperti model yang pertama tadi ya. Nah, ini contohnya sama seperti model yang pertama yang saya jelaskan di abstraksi, karena kan ini yang dijelaskan adalah konseptual level ya, bukan model skemanya ya. Ini adalah abstraksi dari sebuah data dengan menggunakan conceptual view. Nah, dari contoh tersebut, nah itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi data mahasiswa di sini, nah itu merupakan terjemahan untuk data dari fakultas. Nah, ini misalnya ini ya, di dalam data fakultas ini nanti ada data dosen. Nah, itu kita tidak perlu untuk memasukkan keseluruhan data dosen itu pada bagian fakultas. Kita cukup untuk membuat dia sebagai tabel terpisah. Nah, nanti yang kita perlukan itu adalah nick-nya, kemudian ya nick-nya cukup, nick, kemudian nanti juga kita beri inisial, misalnya nama, di sini itu juga bisa. Nah, nanti ini akan kita coba terjemahkan dalam RDBMS ya, relasi data manajemen sistem. Penerapannya nanti pada SQL dengan menggunakan RDBMS MySQL, kebiasaan MySQL terus. Jadi kita akan terjemahkan di MySQL. Nah, di MySQL itu nanti kita akan menggunakan kemarin MySQL untuk Workbench. Jadi nanti tolong kawan-kawan dibiasakan nanti kita akan menggunakan aplikasi Workbench ya untuk MySQL-nya. Tapi kalau ada teman-teman yang lain yang sebelumnya udah terbiasa dengan menggunakan PHP-MyAdmin, ya silakan gunakan itu. Tapi untuk kemudahan ketika kita nanti memanggil sintaknya, nanti saya sarankan menggunakan MySQL Workbench. Oke, itu dulu untuk abstraksi data. Jadi tidak terlalu banyak ya. Filenya ada beberapa saja sih. Ini untuk informasi umum kaitannya dengan abstraksi data ya. Abstraksi data secara umum seperti ini. Jadi kita nanti akan berinteraksi dengan ini semua ke depannya. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita tidak ada kelompok, apa istilahnya ya, kelompok project ya, kita tidak membuat kelompok project, dan kita juga tidak ada pembuatan RPL semacam itu. Jadi kita tidak pakai teamwork juga, sehingga semua abstraksi data ini harus diketahui oleh kawan-kawan masing-masing. Jadi pada saat nanti kalian berada pada level terendah, kalian juga harus tahu juga pada level konseptualnya, kemudian kalian juga harus tahu pada level view-nya seperti itu. Oke, ini bagian paling terakhir ya. Bagian terakhir. Jadi nanti kita untuk model relasinya, nanti kurang lebih nanti kita akan bahas seperti ini ya. Jadi model relasi itu bisa ada dua hal. Yang pertama, di create biasa, di create by personality, di create.
atau kita pakai normalisasi. Jadi ada dua cara nanti untuk membangun model relasi. Jadi kita bisa bangun dari awal, atau kita bangun dengan menggunakan normalisasi seperti itu. Selesai. Repositorinya ada di sini ya. Nanti kalian coba ambil aja materi dari sini juga bisa, atau materi saya nanti saya uploadkan ke sistem, ke Smart ya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak?